Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 26 April sampai dengan tanggal minggu depannya lagi tanggal 5 Mei ya. Jadi 26 April itu hari Rabu, Kamis, Jumat, kemudian minggu depannya hari Senin itu tanggal 1 Mei memperingati hari buruh, libur ya. Jadi saya sampai dengan minggu depannya lagi, tapi kurang lebih masih valid lah ya. Satu mingguan walaupun lebih berapa hari ya seperti itu ya. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas totalnya 6 saham. Untuk kali ini saya fokuskan ke saham-saham perbankan ya. Jadi saya suka banget untuk membahas mengenai saham perbankan ya. Jadi setiap minggu analisa saya selalu ada ya, terutama yang big banks ya. Saya mulai dulu. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBRI ya. Jadi saham BBRI ini kalau kita perhatikan dia minggu lalu ya, sebelum liburan Idul Fitri dia sempat high-nya di 5.100, kemudian ditutup turun di banyak 5.000. Nah, di sini ada dua pilihan ya bagi yang sudah punya. Jangan lupa untuk pasang trailing stopnya paling tidak di area ini ya. High sebelumnya di sini swing high-nya di 4920. Jadi kalau dia turun di banyak 4920 lebih baik kurangi posisi ya. Jual dulu sebagian, kemudian kalau dia memotong di bawahnya 4860 ya, memotong MA20-nya dari atas ke bawah, lebih baik jual dulu semuanya. Itu bagi yang sudah punya. Nah, bagi yang belum punya itu ada dua pilihan. Kalau mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di dua area ya. Anda bisa tunggu di 4860 atau 4700. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun kita jangan langsung buy. Kita buy-nya kalau dia sudah berhasil naik lagi memotong ke atas, jadi mendekati penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berhasil rebound naik di atasnya kita berusaha buy. Nah, di sini dia akan menguji 4860 ya. Kalau dia berhasil rebound kita boleh buy, itu buy on weakness. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, kita boleh buy high sell higher. Jadinya kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas 5000 kita boleh mulai buy ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini target price berikutnya di 5.200 dan 5.450. Jadi untuk BBRI ini kurang lebih gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan. Kalau dia naik ke atas 5.000 kita buy. Berikutnya kalau mau average up, Anda bisa menggunakan kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Anda boleh tambah lagi average up. Dan di sini kalau kita lihat target resistance terdekatnya di 5.100. Jadi kalau dia breakout, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Memang kalau kita bicara mengenai average up, itu menaikkan harga average kita ya. Jadi menaikkan resiko juga. Kalau dia misalnya breakout kemudian gagal, ya akhirnya keuntungan yang sudah didapat berkurang ya karena average-nya naik. Tetapi kalau kita bicara mengenai trading follow the trend, ketika dia breakout higher high dan selama uptrendnya masih bagus, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi jangan terlalu takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting adalah kita sudah mempunyai trading plan di mana kita memasang trading stopnya, di mana kita pasang stop lossnya ya seperti itu ya. Pasang aja automatic order supaya kita itu nggak terlalu bingung tiap waktu diawasin ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya pembahasan untuk BBRI. Oke, berikutnya untuk emiten BMRI ya. Jadi kalau sebentar ini koneksi internet saya agak lambat ya. Oke, berikutnya untuk BMRI ini sudah saya sebutkan juga di market summary. Saya sudah ada rekomendasi juga untuk buy untuk BMRI. Jadi bahasanya BMRI ini masih menarik untuk buy. Dia memang seringkali memang agak menjengkelkan di sini ya, naik turun di MA20-nya. Tetapi kalau kita lihat trading range ya, support 5.000 dan resistance 5.500 saat ini nggak terlalu jauh ya dari 5.000 ya. Jadi ini masih cukup menarik kalau mau buy. Kalau mau tambah lagi atau average up, kalau kita lihat di sini ini ada swing high terdekatnya 5.300. Jadi kalau dia naik ke atas 5.300 kita tambah lagi average up, target price berikutnya di 5.500 dan 6.000. Jadi BMR ini masih cukup menarik ya seperti itu ya, sejauh dia masih bertahan di atasnya 5.000. Kalau misalnya dia gagal bertahan di atas 5.000, lebih baik jual dulu ya, karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 5.000, ini ada kemungkinan dia bisa turun sampai testing area support berikutnya lagi di 4.500. Memang agak jauh ya, tapi trading range-nya untuk BMR ini lumayan rapi ya setelah aksi korporasi stock split ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya Anda nggak mau tunggu di 5.000, Anda bisa tunggu di 4.500 ya, seperti itu ya. Mungkin nanti dikasih ya. Ya saya nggak mendoakan turun nggak, tapi market itu selalu kasih kesempatan ya. Kalau koreksi rebound mantul ke atas kita barusan buy. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBNI. Ini BBNI uptrendnya masih cukup kuat ya. Jadi dia akan testing resistance 9.600. Dan di sini swing high berikutnya di 9.750.
Kalau yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya di 9375 dan juga di MA20-nya di sini di area 9322 ya, jadi 9300. Jangan lupa pasang trailing stopnya di 9300. Kalau dia turun lagi di bawahnya 9250 atau 9200, Anda bisa jual dulu, karena kalau dia turun di bawahnya tengah-tengahnya antara 9000 dan 9375, ada kemungkinan dia akan testing lagi area support berikutnya di 8825. Yang mau buy on weakness itu ada dua pilihan. Anda bisa menggunakan MA20-nya ya, seringkali saya sebutkannya. Ketika MA20-nya itu dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound lagi, memotong ke atas lagi ya, menjelang penutupan atau besok paginya, kita boleh buy. Itu yang buy on weakness di MA20-nya. Selama MA20-nya itu mengarah ke atas. Kalaupun dia melandai, asalkan dia nggak turun tajam ya, itu masih cukup wajar ya. Nah, seperti itu. Atau kalau Anda nggak buru-buru, Anda bisa tunggu di area 8825 untuk harga yang agak murah ya. Tapi kalau dia turun banyak 8825, saya nggak sarankan untuk buy ya. Ada kemungkinan bisa turun lagi di bawah 8450 ya. Kalau Anda mau tunggu di 8450 sih silakan. Tapi kalau buy weakness yang terdekat agak jauh ya memang ya, 8825. Tapi kalau turun di banyak itu lebih baik jual dulu. Kita mungkin tunggu lagi di 8450 atau 8200 ya support berikutnya. Tapi lebih baik di 8825 aja, itu yang paling jauh. Karena dia trading range-nya lumayan rapi ya, 8825 sampai dengan 9500-an ya. Jadi kesempatan bagus kalau dia kena 8825 turun, kemudian rebound mantul, kita barusan buy. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 9600, target price berikutnya 10.000. Nah, kita jangan terlalu kaku. Dalam arti, oh Pak Sunar, ini berapa kali gagal loh? Satu kali gagal yang terakhir ya. Kemudian berikutnya di sini gagal nyentuh, tapi dia gagal turun lagi. Ini breakout juga nggak lama lagi turun lagi. Ini juga sebelumnya juga seperti itu. Nah, kalau kali ini dia naik ke atas 9600, jangan beranggapan wah nanti pasti turun lagi, belum tentu ya. Jadi belum tentu naik juga. Yang penting adalah sudah pasang trailing stop dan stop loss, sudah ada trading plan-nya. Anda mau buy di mana? Buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi trading itu simple banget ya. Ya, asalkan kita sudah ada rencananya, tinggal pasang automatic order buy kalau average up ya. Kemudian trailing stopnya bisa automatic order sell. Kurang lebih seperti itu, cukup. Oke, berikutnya untuk BBCA. Ini uptrendnya masih luar biasa ya. Setelah kumde dividen dia masih bertahan kuat, nggak turun dalam, kemudian dia breakout malah naik ke atas 9.000. Ini kalau mau buy sekarang boleh aja. Apakah ketinggian? Prinsip saya selalu pasang trailing stop dan stop loss ya. Karena Anda beli dimanapun juga ya. Entah itu di atas, di tengah-tengah atau di bawah, bisa saja setelah Anda beli akan turun lagi. Tapi kalau Anda mau tunggu buy weakness, Anda bisa tunggu di area 8600 atau di MA20-nya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau yang paling bawah di sekitar area 8250. Kalau misalnya nggak buru-buru ya, tunggu aja di sana. Ada kemungkinan dikasih nggak Mas Benar? Ada ya. Asal sabar menunggu, karena sebelumnya di sini dia nyentuh 9400, kemudian dia koreksi side base, koreksi lagi, dia sampai 8075-an malah di sini ya. Jadi selalu ada kesempatan. Tapi kalau Anda trading, karena uptrendnya masih kuat, kita boleh buy high sell higher. High-nya yang terakhir sebelum liburan itu 18 April ya, dia di high-nya di 9175. Jadi kalau dalam minggu ini ketika dia buka setelah libur lebaran, kalau dia berhasil naik, target price berikutnya di 9400 dan 10.000. Tapi saya ada buat video sebelumnya ya, mengenai saham apa yang naik setelah lebaran berdasarkan statistiknya ya. 5 tahun lebaran terakhir ya, itu rata-rata kalau emiten banking ya, kecuali tahun 2020 ya pengecualian ya. Nah itu rata-rata sih cenderung lesu ya, koreksi ya, walaupun koreksinya nggak terlalu dalam. Jadi mungkin nggak perlu terlalu agresif buy high sell higher ya, seperti itu ya untuk saham big banks ya. Kurang lebih cukup ya. Kemudian untuk BNGA. Nah, BNGA ini memang ada sentimen pembagian dividen ya. Kumditnya pas hari terakhir sebelum liburan Idul Fitri ya. Jadi 18 April dia naik sampai dengan 1330. Kalau kita perhatikan dia dividen yield-nya sekitar 8, lebih ya. 8% lebih ya. Jadi untuk emiten BNGA ini apakah masih menarik Mas Sunar? Kalau setelah kumdit ada kemungkinan turun nggak? Ya setelah kumdit ada kemungkinan turun ya, seperti itu ya. Jadi Anda bisa tunggu di area paling dekat ya, di MA20-nya di sini di area 1270-an ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya kita jangan langsung buy. Kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Itu yang paling dekat. Tapi kalau nggak buru-buru Anda bisa tunggu di 1200 atau 1150 ya. Itu untuk emiten BNGA. Tapi tidak menutup kemungkinan juga setelah pembagian dividen bisa nggak Mas Sunar seperti BBCA ya.
dia malah naik lagi setelah koreksi atau pullback ya, bisa saja. Jadi kita pakai acuan kalau setelah update-nya ini ya, extend ya, 1335 adalah high terakhirnya. Jadi kalau dia naik ke atas 1335, kita boleh tambah lagi atau average up, target price-nya di 1370 dan bahkan target 1500 itu masih memungkinkan untuk BNGA. Ya kalau kita perhatikan di sini, nah ini mundur ke belakang di swing high-nya di sini ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian. Kalau misalnya dia breakout, kita boleh buy high sell higher ya istilahnya ya. Jadi kalau dia naik breakout ke atas 1335, kita boleh buy. Nah, Pak Sunar jangan-jangan sesat tuh. Kok ngajarin buy kok di ketinggian? Enggak ya, saya tuh nggak ngajarin buy di ketinggian atau di pucuk, enggak ya. Saya prinsipnya adalah follow the trend. Cara gampangnya MA20-nya, selama dia masih mengarah ke atas, kita boleh buy kalau dia breakout lagi. Atau kalau misalnya takut mau buy weakness ya bisa pakai acuan MA20-nya ya. Turun jangan langsung buy, tunggu rebound masuk ke atas kembali kita barusan buy. Itu kurang lebih untuk emiten BNGA. Oke, satu hal lagi untuk sektor finance. Nah ini saya sepertinya sudah lama banget nggak pernah bahas ya, atau belum pernah bahas ya. CFIN, jadi ini cukup menarik. Ini salah satu saham yang dipegang oleh Lo Keng Hong ya, karena dia murah katanya gitu ya, fundamentalnya bagus. Kalau saya sih fokusnya pergerakan harga sahamnya, bukan berarti fundamental nggak perlu, nggak ya. Jangan salah paham, nanti salah paham. Ini kalau kita perhatikan dia sudah breakout ke atas 370 resisten terdekatnya. Nah ini yang mau buy sekarang boleh, atau tunggu buy weakness lagi, tunggu di sekitar area 332 atau sekitar MA20 nya ya. Jadi turun di 332, kita belinya kalau sudah berhasil naik ke atas 332 atau naik ke atas MA20 nya sekitar 350 ya. Itu yang untuk buy weakness. Tapi kalau buy weakness nggak dikasih ya, Anda bisa buy high sell higher, naik ke atasnya high yang 376 ya, high yang sebelum liburan ya, high-nya yang sebelum liburan itu 376. Kalau naik ke atasnya kita boleh buy atau average up yang sudah punya. Target pas berikutnya adalah di area sekitar 405 swing high di sini. Kalau dia breakout lagi ke atasnya, maaf ini 404 ya, di 404 kalau dia naik lagi, maka target price berikutnya dia masih memungkinkan untuk breakout ke atas 466 ya, begitu ya. Nah kalau kita lihat dari weekly-nya, ini kemungkinan breakout-nya apa masih ada Pak Sunar? Masih ada ya. Jadi ini masih bisa ke 404, kemudian 466, bahkan kalau lebih tinggi lagi ini masih ada peluang. Apa mungkin Pak Sunar bisa sampai breaker sampai 590 ke atas, sampai ini kalau kita lihat high-nya di sini 788 kurang lebih ya di sini ya. Memang bisa lebih di sini, tapi ini rata-rata dari puncak 3 puncak ini ya. Nah, kalau saya sih prinsipnya ya, ini kan kalau kita lihat dari weekly-nya ini masih cukup menarik ya. Secara gampangnya kita coba tarik garis trend line-nya ya, seperti itu ya. Sebentar saya pastikan dulu. Di sini sebentar saya agak ke bawah di sini. Jadi kalau kita tarik garis tren jangka panjang ya, untuk primary trendnya ini kalau kita lihat ini belum dipotong ya garis yang di bawah ini ya. Jadi kalau kita lihat yang dari resistennya ini, terus ya ini masih ada peluang untuk naik lagi sampai ke atas ini ya, paling nggak 600-an lah, 590 sampai 600. Jadi uptrendnya sejauh ini masih cukup menarik untuk CFIN ya. Performanya juga lumayan. Apakah bagi dividen? Setahu saya selama ini enggak ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada pembagian dividen juga, karena dia sudah lama nggak pernah bagi ya. Siapa tahu ya dia bagi. Tapi biasanya grupnya Panin ya. Kalau salah ini masih grupnya Panin, itu biasanya agak pelit ya. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari fundamentalnya masih cukup menarik selama dia masih bertahan di atasnya 332. Tapi kalau dia turun di bawahnya 332, apakah masih hold Pak Sunar? Tergantung sih. Kalau ada investor jangka panjang mau meniru caranya LKH, boleh aja hold. Tapi kalau trading, menurut saya sih kalau dia gagal bertahan di atas 332, lebih baik jual dulu. Anda tunggu nanti buyback lagi di bawah ya, kurang lebih nanti di area 300-an sampai 306 ya. Jadi kalau dia rebound mantul seperti ini ya, turun di bawahnya 332, kita jual dulu. Jadi jangan kaku. Misalnya kalau kita kaku, ini Pak Sunar ini sebelumnya dia 332 turun kemudian rebound loh besoknya. Nah, mungkin ada buy di sini. Nah, ternyata dia masih bisa turun lagi. Kan sayang juga ya. Jadi Anda bisa jual dulu, nanti buyback lagi kalau dia sudah berhasil naik ke atas. Ya, itulah dinamika untuk trader ya. Kadang Anda beli turun, kemudian dijual naik. Itu belum tentu analisanya salah, enggak ya. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Ada influencer terkenal ya, nah dia
lumayan followernya, subscribernya. Dia bilang ya karena dia promo workshopnya dia. Kalau nggak belajar teknikal katanya sih kalau kita beli saham nanti turun, dijual naik. Enggak juga, walaupun Anda sudah expert, dia pun sendiri ya, coba kita tes dia, suruh beli saham yang menurut dia bagus ya. Setelah dia beli belum tentu naik, kecuali sahamnya nggak liquid, dia borong sendiri, ya itu bisa naik, nggak ada yang mau beli, yang lain-lainnya nggak ada yang mau beli ya. Tapi kalau sahamnya lumayan liquid ya, Anda nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Kalau ada orang yang bisa mengatur ya, dia sudah kaya raya banget ya. Mungkin jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Indonesia, di dunia ya, karena Anda bisa ngatur kapan saatnya naik, kapan saatnya turun ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Ini saya ganti ya pakai audio yang lainnya ya, pakai mic yang baru, mudah-mudahan suaranya lebih jelas ya, seperti itu ya. Karena sebelumnya banyak yang komplain, Pak Sunar suaranya kok seringkali bermasalah ya. Saya juga nggak tahu ya settingan ya, mungkin saya nggak pengalaman ya, karena dulu background saya di IT bukan di audio ya. Setting up-nya atau editingnya saya kurang begitu paham, tapi mudah-mudahan ini suaranya lebih jelas ya. Yang barusan kenal jangan lupa subscribe ya, sekali lagi, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Yang paling penting adalah kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video yang lainnya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Atau istilahnya yang baru, playlist itu YouTube-nya pakai istilah baru sekarang, podcast ya. Untuk minggu ini sampai minggu depan ya, 26 April nanti ya, sampai dengan 5 Mei 2023 ya. Sekian, terima kasih, tetap semangat.